Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sania Adawiyah dengan NPM 222121059 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan hasil ringkasan dari kedua modul. Modul yang pertama, berbagai pendekatan menulis. Terdapat beberapa pendekatan dalam menulis. Yang pertama, pendekatan frekuensi. Pendekatan frekuensi adalah suatu pendekatan yang berpedoman pada semakin banyak kegiatan atau latihan yang dilakukan, maka semakin tinggi pula kemampuan yang dicapai. Yang kedua, pendekatan gramatikal. Pendekatan gramatikal memiliki contoh seperti penulis banyak membaca dan menemukan kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa tulis, maka penulis akan terbiasa menggunakan kata-kata tersebut dalam menciptakan suatu bentuk tulisan. Yang ketiga, ada pendekatan koreksi. Memiliki contoh ketika penulis menuliskan suatu ide atau karangan dan diperiksa atau dilihat oleh orang lain, maka lama-kelamaan penulis akan semakin terbiasa untuk menulis dengan baik. Dan yang terakhir, pendekatan formal. Pendekatan formal adalah suatu pendekatan yang bergantung pada pengetahuan dan kemampuan penulis yang didapatkan ketika proses pendidikan di dunia formal. Selanjutnya ada tahapan pra-menulis. Tahapan pra-menulis yang pertama menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan menulis, yang ketiga memperhatikan sasaran karangan, yang keempat mengumpulkan informasi pendukung, dan yang terakhir mengorganisasikan ide dan informasi. Selanjutnya ada hakikat menulis. Menulis adalah suatu kegiatan menemukan, menggali, dan mengumpulkan informasi suatu ide sambil menuliskannya. Terdapat 5 fungsi menulis. Yang pertama, fungsi personal. Fungsi personal yaitu untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan sikap seseorang dapat dihasilkan dengan surat atau buku harian. Yang kedua, fungsi instrumental. Fungsi instrumental yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, fungsi interaksional. Fungsi interaksional yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat, fungsi informatif yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, fungsi estetis untuk memenuhi keindahan. Selanjutnya, terdapat manfaat dari menulis. Yang pertama, menulis dapat meningkatkan kecerdasan. Yang kedua, menulis dapat meningkatkan daya inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, menulis dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Dan yang terakhir, menulis dapat mendorong suatu kebiasaan serta memupuk dalam mengumpulkan, menemukan, dan mengorganisasikan informasi. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor penyebab orang tidak suka menulis. Yang pertama, orang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa ia menulis. Yang kedua, orang enggan menulis karena merasa tidak berbakat untuk menulis. Dan yang terakhir, orang enggan menulis karena tidak tahu bagaimana menulis. Selanjutnya, pendapat keliru tentang menulis. Yang pertama, menulis itu mudah. Yang kedua, kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa merupakan inti dari menulis. Yang ketiga, menulis itu harus sekali jadi. Dan yang terakhir, orang yang tidak pernah menulis atau tidak menyukai kegiatan mengarang dapat mengajarkan menulis. Materi selanjutnya yaitu
Hubungan menulis dengan aspek keterampilan berbahasa lain. Yang pertama, hubungan menulis dengan menyimak. Seorang penulis akan melakukan proses menyimak untuk mendapatkan ide atau informasi yang diperlukannya. Pada saat yang bersamaan, ia juga akan menginspirasi cara pemilihan kata, penataan struktur sajian, serta pengorganisasian dan perangkaian gagasan yang menarik dan berguna dalam kegiatan menulis. Penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai sumber tidak cetak seperti melalui televisi, diskusi, ceramah, wawancara, dan lain-lain itu dapat diperoleh dengan menyimak. Yang kedua, hubungan menulis dengan berbicara. Menulis dan berbicara memiliki kesamaan, yaitu sama-sama keterampilan berbahasa yang aktif produktif, artinya sama-sama menyampaikan pesan. Namun, menulis merupakan ragam bahasa tulis, sedangkan berbicara merupakan ragam bahasa lisan. Terdapat juga perbedaan yang pertama yaitu ragam bahasa yang digunakan, yang kedua kecacaran atau modalitas, dan yang terakhir medium. Dan yang terakhir hubungan menulis dengan membaca. Menulis dan membaca merupakan kegiatan berbahasa tulis. Pesan yang disampaikan oleh penulis dan kemudian diterima oleh pembaca dijembatani oleh simbol-simbol bahasa yang dituliskan. Goodman dan kawan-kawan tahun 1987 dalam Tompkins dan Hopkinson tahun 1995 menyatakan bahwa membaca dan menulis merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Penulis sebagai pembaca, maksudnya ketika kegiatan menulis berlangsung, si penulis membaca karangannya. Secara tidak sadar, ia menempatkan dirinya sebagai pembaca untuk melihat dan menilai apakah tulisannya sudah menyajikan sesuatu yang berarti, layak saji, menarik, dan enak dibaca atau tidak. Selain itu, penulis juga melakukan berbagai kegiatan membaca seperti membaca referensi lain. Sementara itu, pembaca sebagai penulis maknanya ketika kegiatan membaca berlangsung, si pembaca melakukan aktivitas seperti yang dilakukan oleh penulis. Smith tahun 1982 menyatakan dalam membaca secara tidak sadar pembaca membaca seperti penulis. Pembaca berusaha untuk menemukan topik dan tujuan tulisan, hubungan antar gagasan, kejelasan uraian, serta menjawab pertanyaan, mengorganisasikan isi antar isi bacaan, dan memecahkan masalah bacaannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.